Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Perencanaan Pembangunan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Capture 10 buku yang telah di-share Pak Nur Hadi di grup WhatsApp. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Isul Fikri Kamal. Next slide mungkin. Next, ibu-ibu. Ada Afifah Dwi, ada Alfredo Yuda, ada Fahri Zanur, ada Gama Askina, ada Safira Nurul Ada Suji Indah Riki, dan yang terakhir ada Untari Febriani. Nah, untuk masuk pembahasan, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Alfredo Yuda. Monggo, Mas Alfredo. Oke, ini ya sebagai pengantar gitu, di sini itu membahas soal perencanaan strategis untuk organisasi publik dan organisasi nirlaba yang didasarkan pada dua premis. Pemimpin dan manajer organisasi publik dan nirlaba itu harus menjadi ahli strategi yang efektif jika organisasi mereka itu ingin memenuhi semua kebutuhan. Karena pemimpin itu paling mungkin untuk memilih jalan melalui proses musyawarah yang cukup serius dengan orang lain ketika situasi yang dihadapi membutuhkan lebih dari sekedar perbaikan teknis. Oleh karenanya, itu diperlukan pengetahuan untuk membangun sistem manajemen strategis. Pertama-tama, sistem manajemen strategis itu diartikan sebagai desain atau pengaturan organisasi yang sedang berlangsung untuk mengelola secara strategis implementasi strategi yang disepakati melalui nilai kinerja strategis tersebut dan merumuskan strategi baru atau yang direvisi. Atau bisa juga dikatakan sebagai sejenis strategi organisasi atau antar organisasi yang mengimplementasikan kebijakan dan rencana, menilai kembali strategi-strategi, dan menghasilkan kebijakan dan rencana yang baru. Tuh. Menurut Poyster dan Strap sendiri, manajemen strategis itu membutuhkan hal-hal kayak yang pertama itu pemantauan terus-menerus dari kecocokan antara organisasi dan lingkungan, dan melacak tren serta kekuatan eksternal yang cenderung mempengaruhi organisasi. Terus yang kedua itu membentuk dan berkomunikasi dengan audiens, baik secara internal maupun eksternal, mengenai visi yang jelas mengenai jenis organisasi. Yang ketiga, menciptakan agenda strategis di berbagai tingkatan dan di semua bagian organisasi, serta memastikan bahwa mereka menjadi kekuatan pendorong dalam semua pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu memandu semua proses manajemen secara terpadu untuk meningkatkan agenda strategis. Jenis-jenis dari manajemen strategis sendiri di handbook ini itu ada 7. Yang pertama itu Integrate Units of Management Approach. Yang kedua itu Strategic Issues Management Approach. Yang ketiga Contract Approach. Yang keempat Collaboration Approach. Yang kelima Portfolio Management Approach. Yang keenam Goal or Benchmark Approach. Dan yang ketujuh itu Hybrid Approach. Nah, nanti kita akan menjelaskan satu persatu dari pendekatan sistem manajemen strategis ini. Tapi sebelumnya itu penulis sendiri menggarisbawahi kalau menciptakan dan memelihara sistem manajemen strategis itu penting. Tapi yang nggak boleh dilupain itu menjaga sistem itu dari kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki. Jadi harus dihindari kecenderungan-kecenderungan karena sistem itu seringkali menjadi formal dan birokratis. Jadi dalam perencanaan itu tidak didorong oleh peristiwa atau masalah, malah didorong oleh sekedar kalender gitu. Jadi kayak di akhir tahun tuh merencanakan namanya perencanaan untuk tahun berikutnya. Terus jadi proyeksi yang dilakukan itu tidak tepat dan cenderung konservatif.
Nah, yang pertama ada pendekatan integrate units of management approach. Pendekatan ini itu bertujuan untuk menghubungkan lingkungan di dalam dan di luar organisasi dengan cara yang efektif melalui pengembangan dan implementasi dari serangkaian strategi yang terintegrasi di seluruh tingkatan dan fungsi organisasi. Um, yang jadi seorang perencana itu harus mengenali lingkungan internal dan eksternal. Kalau seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kelompok pertama itu yang biasa dilakukan itu dengan analisis SWOT. Terus dalam perencanaan yang integrate ini dilakukan pengembangan rencana strategis dari bawah ke atas dalam rangka tujuan, sasaran, dan pedoman yang sesuai gitu sama ditentukan di atas diikuti dengan tinjauan dan rekonsiliasi di setiap tahapan berikutnya. Terus habis itu dilakukan dibentuk juga rencana operasi yang dikembangkan untuk mengimplementasikan rencana strategis yang telah dibuat. Dan secara berkala, strategi menyeluruh ini ditinjau dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman, kondisi yang berubah, dan munculnya strategi baru yang tidak direncanakan selanjutnya. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Untari akan menjelaskan tentang strategic issues management approach. Dalam sistem ini, strategis itu dikeluarkan oleh bagian atasan, sedangkan unit di bawah itu diminta untuk mengidentifikasi masalah yang menurut mereka strategis. Strategis. Jadi bagian unit di bawahnya itu mereka yang bertugas untuk mengidentifikasi, sedangkan atasan itu yang menentukan apakah masalah ini strategis. Kemudian atasan itu yang memberi arahan, panduan secara strategis bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian pimpinan yang akan kemudian memilih masalah mana yang akan diatasi, lalu diteruskan ke dalam unit dan memilih alternatif strategi yang dinilai tepat untuk diimplementasikan. Pengembangan isu strategi dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi. Kenapa disebut sistem manajemen yang terintegrasi? Karena di dalam di dalam pendekatan ini itu mengintegrasikan strategi lintas level dan sesuai fungsinya. Kemudian next. Selanjutnya kontrak approach. Dalam model kontrak ini digunakan untuk perencanaan dan pemberian layanan sosial yang dibiayai publik atau hubungan antara purchaser dengan provider, di mana pusat menentukan tujuan strategis untuk organisasi secara keseluruhan, menegosiasikan, memantau, dan memastikan integritas sistem. Pusat yang mengarahkan, sementara unit yang melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Sehingga bedanya dari pendekatan yang sebelumnya itu, dalam pendekatan kontrak ini, unit itu melakukan perintah atasan tanpa adanya masalah dari unit itu sendiri, sehingga unit itu melakukan sesuai arahan dari atasan. Di dalamnya terdapat kontrak antara pusat dan unit. Pusat atau atasan ini berpotensi untuk memperoleh informasi yang kurang memadai karena tidak adanya identifikasi masalah tadi yang berasal dari setiap unit, sehingga dapat menyulitkan dalam penyelarasan antara pusat dan unit. Kesulitan ini itu berakibat pada tidak adanya sistem manajemen yang terintegritas karena melalui pendekatan ini tuh berbeda dari pendekatan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah. Perkenalkan, nama saya Afifah. Jadi seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sistem collaboration approach ini mulai sering digunakan untuk mengatur dan mengelola dalam lingkungan shared power. Nah, jadi dapat dibilang kalau collaboration approach ini sifatnya lebih kompleks. Maka
sistem ini lebih cocok digunakan untuk situasi yang melibatkan kompleksitas dan ambiguitas yang tingkatnya itu dari sedang hingga tinggi. Nah, dapat dikatakan pula bahwa pendekatan ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah di mana tidak ada organisasi yang bertanggung jawab secara penuh. Oleh karena itu, kolaborasi melibatkan berbagai tingkat kekuatan dan sumber daya, seperti informasi, uang, klien, dan otoritas, antar unit untuk mencapai tujuan umum, di mana tujuan umum itu tidak dapat dicapai jika unit-unit itu berjalan sendiri-sendiri. Maka dari itu harus ada kolaborasi. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya ada 3 pendekatan pola dasar yang berbeda untuk kolaborasi jaringan. Jadi yang pertama itu ada lead organization. Jadi di lead organization ini menekankan adanya bentuk network effectiveness atau adanya unit pengintegrasian yang kuat antara garis pemenang yang jelas dan konsisten untuk pola bagaimana antar unit itu mencapai keseimbangan dan kemampuan beradaptasi. Nah, lalu yang kedua itu ada share governance approach. Jadi di pendekatan ini menekankan bahwa adanya keterlibatan masing-masing organisasi untuk mencapai suatu konsensus yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga adalah partnership administrative organization. Jadi di sini ditekankan bagaimana unit-unit tersebut mengelola kolaborasi bersama. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada portfolio management. Jadi berbagai entitas, program, produk, layanan, atau penyedia disusun melalui dimensi yang memiliki kemampuan strategis. Nah, yang dimaksud dimensi di sini biasanya terdiri dari daya tarik atau keinginan entitas dan kemampuan organisasi atau komunitas untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, metode portofolio itu dapat dikatakan cukup fleksibel karena setiap dimensi kepentingan dapat disusun satu sama lain dan entitas dipetakan ke hasil matriks. Lalu metode ini dapat digunakan di sub dan supra-organisasi tingkat untuk menilai opsi terhadap faktor terpenting yang dinilai strategis. Lalu selanjutnya ada pendekatan goal or benchmark approach. Jadi pendekatan ini dirancang untuk mendapatkan tujuan, indikator, atau tolok ukur secara menyeluruh yang memungkinkan kelompok, unit, atau organisasi yang relatif independen untuk mengarahkan energi mereka. Nah, di sistem pendekatan ini dapat dikatakan lebih longgar daripada model manajemen yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, dalam sistem ini lebih cocok diterapkan di dalam lingkungan kekuasaan bersama yang terfragmentasi, di mana kebanyakan masalah publik itu terjadi di sana. Nah, teknisnya itu yaitu sebagian besar rencana strategis masyarakat dilaksanakan melalui sasaran atau model benchmark. Sejumlah besar pemimpin dan warga negara terlibat dalam proses penetapan tujuan dan pengembangan strategi. Lalu di situ diuraikan apa yang mungkin dilakukan setiap organisasi untuk membantu implementasi strategi dan mencapai tujuan secara sukarela. Selanjutnya. Nah, di sini udah ada contoh bentuk implementasi dari goal or benchmark. Jadi di sini ada Virginia Performs. Jadi apa itu Virginia Performs? Jadi Virginia Performs itu adalah suatu sistem di Virginia yang diketuai oleh gubernur yang mencakup negara, bisnis, komunitas, dan dibentuk dengan memberi masukan tentang pengembangan implementasi peta jalan. Nah, peta jalan yang dimaksud itu meliputi antara lain ada fokus jangka panjang pada prioritas tinggi masalah, menciptakan lingkungan untuk peningkatan kebijakan dan keputusan anggaran, lalu membuat dan peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pemerintah, di mana peta jalan ini melibatkan warga dalam dialog tentang masa depan Virginia. Nah, di sini bisa dilihat disajikan tabel mengenai Virginia Performance itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam buku itu ada banyak tabelnya, tapi di sini kami hanya mengambil satu contoh bentuk dari Virginia Performance itu sendiri. Jadi di sini ada 4 sektor, antara lain ada ekonomi, education, health, dan public safety. Dan di setiap sektor itu telah disebutkan tujuan dan bagaimana
indikator-indikator untuk mencapai tujuan itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Next, please. Fahriza akan membahas tentang proses design and action guidelines atau pedoman aksi dan desain proses. Jadi, pedoman berikut ini tuh sebaiknya dijadikan acuan bagi para pemimpin dan manajer untuk meninjau strategi yang diterapkan dan merenungkan apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah tetap fokus pada apa yang penting. Nah, di sini sebaiknya para manajer itu memperhatikan misi organisasi, kemudian kebutuhan sosial, dan problematika politik. Selain itu, mereka juga harus bisa memikirkan cara apa aja sih untuk mencapai nilai kepublikan itu. Artinya, jangan sampai strategi itu menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi. Poin yang kedua, fokus pada tanda atau indikator keberhasilan dan kegagalan. Nah, di sini indikator itu menjadi pertimbangan untuk dapat memberikan dukungan untuk memutuskan atau mempertahankan, kemudian mereformasi sebuah strategi atau rencana. Kemudian poin ketiga adalah melihat framing isu sebagai pedoman formulasi awal. Apakah formulasi strategi atau rencana tadi itu apakah masih akurat dengan realita yang terjadi saat ini. Kemudian yang nomor 4 adalah gunakan bahan evaluasi tentang peluang yang ada atau membuat yang baru. Jadi evaluasi berkala itu sangat esensial agar untuk menciptakan responsivitas terhadap masalah dan perubahan. Bentuknya mungkin bisa dilakukan dengan konferensi, kemudian audiensi, pelaporan investigasi, maupun kelompok diskusi. Kemudian yang kelima adalah membuat tim evaluasi. Nah, kehadiran tim ini tuh juga penting untuk mengevaluasi jalannya suatu perencanaan agar terselenggara sesuai on track-nya gitu. Terus poin yang terakhir adalah membangun energi dan antusiasme untuk melanjutkan strategi yang baik dan mengatasi masalah dengan strategis baru. Artinya, jika strategi yang telah diterapkan itu disambut secara positif, maka strategi itu kemudian harus di-maintenance. Jika ada masalah yang belum tercover, misalnya, berarti membutuhkan suatu bentuk strategi baru yang harus dibahas secara kolektif. Kemudian yang kedua adalah, next slide. Di sini ada strategi maintenance guidelines atau pedoman pemeliharaan strategi. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungkan lingkungan di dalam dan di luar secara efektif melalui pengembangan dan implementasi dari serangkaian strategi yang terintegrasi di seluruh tingkatan atau fungsi organisasi. Jadi di sini panduannya yang pertama adalah untuk mempertahankan strategi yang ada, maka berusaha mencari sedikit perubahan dalam pengaturan organisasi saat ini. Karena setiap perubahan yang signifikan itu kemungkinan kayak akan merusak rezim yang didirikan pada fase sebelumnya. Sehingga penting untuk menghidupkan forum, kemudian untuk meninjau ulang perumusan strategi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah investasi berkelanjutan itu juga diperlukan untuk mempertahankan kompetensi dan aset untuk keberhasilan implementasi strategi itu. Bergantung pada strategi, berarti misalnya kayak pendidikan staf dan pengembangan profesional, investasi dalam infrastruktur fisik misalnya. Nah, itu adalah bentuk investasi yang berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh para manajer. Kemudian pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Safira. Next slide. Jadi saya akan menjelaskan tentang strategi change or success guidelines atau slide sebelumnya. Nah, atau perubahan strategi atau pedoman suksesi yang pertama itu untuk memfasilitasi perpindahan ke strategi yang baru secara signifikan itu ubah yang sudah ada pada pengaturan. Maksudnya ketika hal tadi terjadi maka serangkaian masalah, keputusan serta konflik
preferensi kebijakan baru itu akan muncul. Nah, kemudian setelah itu maka muncul teknologi dengan kecepatan yang besar serta mudah di suatu lingkungan yang kekurangan sarana yang efektif, di mana hal ini dapat meningkatkan investasi publik yang ada di dalam data dan teknologi geospasial. Dan hal ini pun juga berguna untuk memberikan dorongan yang penting untuk pembuatan metrogis. Nah, yang kedua yaitu ciptakan kesempatan untuk menantang makna yang ada dan menjauhkan orang dari mereka, dan untuk menciptakan makna baru dan juga untuk memfasilitasi berlakunya mereka. Nah, kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa suksesi strategi ini mungkin lebih sulit daripada adopsi dari strategi yang awal. Hal ini mengapa demikian? Karena strategi yang ada itu sekarang cenderung memiliki koalisi pendukung di tempat. Nah, konsesi dan kompromi yang tertanam di dalam strategi yang ada itu merupakan suatu kemungkinan yang akan mencegah reformasi yang besar, dan reformis ini mungkin akan kecewa ketika melakukan hal tersebut dengan hasil yang dicapainya yang telah mereka lakukan. Nah, yang keempat yaitu ingatlah bahwa baik pelaksana dan penerimaan manfaat dari kebijakan yang ada lebih cenderung peduli dengan detail implementasi strategi dibandingkan dengan inovasi kebijakan. Nah, kebijakan itu sendiri seringkali lebih simbolis daripada nyatanya. Yang penting di sini adalah bagaimana penerapannya, yaitu dalam artian prakteknya. Nah, disitulah tindakan yang nyata itu berguna bagi pelaksana dan penerima manfaat. Next slide. Kemudian yang kelima, untuk membuat perubahan strategi yang besar, tetaplah mengandalkan pembuat keputusan utama dengan pelaksana kebijakan dan juga penerima manfaat. Nah, kemungkinan besar untuk membuat perubahan yang substansial itu, para pemimpin dan manajer itu akan membutuhkan dukungan dari koalisi yang berbeda dengan yang diadopsi dan diimplementasikan oleh strategi yang ada tersebut. Nah, yang keenam yaitu untuk mencapai suksesi strategi, pertimbangkanlah langkah yang baik untuk membagi aspek dari strategi atau untuk mengkonsolidasikan strategi tersebut. Nah, konsolidasi ini maksudnya adalah menggabungkan strategi yang sebelumnya terpisah. Nah, kemudian membikai ulang cara masalah dan strategi itu, di mana hal ini dipandang dapat memfasilitasi pemisahan kebijakan atau konsolidasi tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu pertimbangkan hal untuk membangun sistem baru tanpa merubah sistem yang lama. Misalnya, seperti pembuatan piagam sekolah merupakan suatu cara untuk menciptakan sistem pendidikan yang baru tanpa secara langsung membongkar sistem sekolah umum yang tradisional. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu investasikan di dalam kompetensi dan aset khusus yang berbeda yang akan menjadi relevan, serta membangun kompetensi dan aset baru yang dibutuhkan. Misalnya seperti Loft harus berinvestasi dalam bidang informasi dan teknologi komunikasi dan keterampilannya, di mana untuk menggunakannya itu mereka itu tidak bisa mencapai tujuannya tanpa kemampuan mereka untuk menuju ke dalam bidang yang mereka lakukan tersebut. Next slide. Nah, kemudian strategi termination guidelines atau pedoman pemutusan strategi. Yang pertama yaitu pikirkan pemutusan strategi ini sebagai versi strategi yang merupakan suatu perubahan yang ekstrim. Maksudnya adalah banyak strategi perubahan atau pedoman suksesi itu diuraikan itu berlaku untuk pemutusan strategi dan koalisi yang baru, di mana diselenggarakan berdasarkan ide-ide yang baru, kepentingan pemangku kepentingan, kemudian perjanjian mungkin juga diperlukan dalam hal ini. Nah, mengingat kemungkinan resistensi saat ini, pelaksana dan penerima manfaat itu, maka kepemimpinan dalam hal ini akan menjadi komponen yang penting dari semua upaya dalam proses pemutusan strategi, di mana tugas kepemimpinan yang mendasar itu harus menjauhkan para pemangku kepentingan dari strategi yang akan diakhiri. Yang kedua yaitu terlibat dalam manajemen pengurangan ketika program perlu dihilangkan atau sangat berkurang. Nah, maksudnya ketika literatur yang substansial itu telah dikembangkan tentang bagaimana caranya mengelola pengurangan secara umum, maka ada dua tahap untuk mengurangi upaya dalam organisasi publik tersebut. Nah, di mana pada tahap pertama itu organisasi itu biasanya
meminjam melawan masa depan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan saat ini dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Namun ketika pendapatan itu tidak meningkat di masa yang akan datang, nah taktik ini itu hanya akan membuat penyesuaian penghematan yang lebih buruk dengan menunda pada tahap kedua tadi. Nah, atau maksud lain hari perhitungan ketika pemotongan besar, maka desain ulang itu akan dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Izul. Halo, suara saya masuk ya? Apabila sudah dijelaskan oleh teman-teman tentang seperti apa konseptual dari strategis, saya akan menjelaskan tentang panduan untuk membangun sebuah tata kelola atau dalam kurung manajemen yang efektif. Seperti kita ketahui bersama bahwa proses pembangunan dari tata kelola atau manajemen itu sendiri bukanlah sebuah proses yang singkat, tidak semudah kita membalik telapak tangan. Di dalamnya membutuhkan proses yang kontinuitas dan memerlukan sebuah perencanaan strategi yang sebelumnya. Di sini ada setidaknya 8 tahap yang bisa kalian ikuti agar kalian bisa membuat sebuah manajemen strategis yang efektif di organisasi kalian atau di lembaga atau institusi yang sedang kalian kelola. Yang pertama yaitu menerapkan tata kelola yang sudah dirancang ke seluruh tingkatan organisasi. Tujuannya apa? Untuk mengetes seberapa manajemen strategis yang kita susun itu efektif. Karena dalam penerapannya, kita harus melihat apakah tata kelola yang kita bangun tersebut dapat menghubungkan antara tujuan strategis, indikator kinerja, dan sampai menjelaskan pada tahapan operasionalnya. Karena manajemen yang baik harus mampu menurunkan ukuran atau tujuan yang kita ingin capai sebelumnya menuju sebuah proses operasional yang sangat spesifik. Terus yang kedua, membangun sebuah ukuran kinerja dan melakukan pendekatan manajerial dengan pendekatan yang sudah ada pada organisasi tersebut. Kalau dilogikan, apabila kita mengendarai sebuah mobil, efektifnya kita naik sebuah mobil itu ada 4 roda. Jadi apabila di suatu perusahaan itu sudah ada kultur yang sudah dibangun, benar kata Mbak Fira tadi, kita jangan rubah secara radikal kultur yang sudah ada di situ, namun ubahlah perlahan. Karena analoginya seperti ini. Jangan menambah roda pada mobil agar mobil tersebut berjalan efektif. Kalau rodanya ada 5, kita nggak mungkin bisa jalan. Terus yang ketiga, fokus pada sejumlah kecil hasil utama dan indikator. Beberapa indikator harus ditemukan pada setiap tingkatan organisasi. Biasanya cara untuk menemukan indikator-indikator tersebut menggunakan balancing system menemukannya. Terus yang keempat, gunakan seperangkat kategori umum untuk pengukuran kinerja. Tersebut dijumpai dalam balancing system. Kategori-kategori umum ini akan digunakan untuk mengukur perkembangan jangka pendek sampai jangka panjang yang ingin kalian capai. Lalu yang kelima, mengkoneksikan ukuran kinerja pada program, pelayanan, dan aktivitas. Ukuran kinerja harus menjelaskan apa itu program yang dilakukan, bagaimana implementasinya, dan apa benefitnya kepada user dari program yang ingin kalian eksekusi. Lalu yang keenam, mendukung keterkaitan antara kinerja yang sifatnya organisasional dan individual. Penggunaan saling melengkapi dari dua indikator kinerja tersebut akan membantu seluruh lini dalam organisasi. Sistem yang seperti ini pula akan memfasilitasi 7 individu dari setiap SDM yang ada, namun tidak tujuan bersama, yaitu tujuan organisasinya. Yang ketujuh, gunakan manajemen strategis untuk mendukung proses perencanaan, decision making, budgeting, evaluation, and learning. Sistem yang baik harus mampu menyediakan data yang akan digunakan untuk proses perencanaan, decision making, and budgeting.
baik pula seharusnya menjadi bagian bagaimana perusahaan tersebut doing bisnis dan membawa sebuah kultur bekerja secara maksimal. Hal tersebut akan mudah dilaksanakan apabila sistem tersebut mudah menyesuaikan dengan kultur perusahaan yang sudah ada dan adanya proses evaluasi berkala yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fahrisa tadi. Lalu ke-8, meninjau dan mengupdate sistem tersebut secara rutin, menyesuaikan dengan problematika dan issues yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau lembaga yang sedang kalian kelola. Next, mungkin langsung ke summary-nya atau kesimpulan. Oke. Dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa tahap terakhir dari siklus perubahan strategis adalah setiap manajer atau leader melakukan peninjauan ulang mengenai apakah strategi yang sudah dilakukan selama ini efektif dan apa yang harus dibenahi dari strategi tersebut. Dari peninjauan tersebut, maka diputuskanlah apakah sebuah strategi yang diambil selama ini harus dilanjutkan, di-maintenance, atau benar-benar harus diberhentikan dan membuat sebuah strategi baru. Poin penting dari diskusi ini adalah sebuah strategi yang bagus adalah strategi yang menggunakan pendekatan hybrid. Di sisi lain, sebuah perusahaan harus memiliki suatu rencana yang disusun secara sistematis, ukur dari awal perencanaan, agar perusahaan itu atau birokrasi itu ke depan memiliki sebuah tujuan dan arah yang jelas. Dan kinerja-kinerjanya dapat diukur dari ukuran yang sudah diplot dari awal. Namun di sisi lain juga harus mampu menyesuaikan diri, tetap terbuka pada isu-isu yang nantinya muncul di pertengahan proses implementasi untuk memastikan sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut tetap menciptakan public value karena publik sifatnya sangat dinamis. Proses penyesuaian atau evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan implementator kebijakan atau kalau dalam birokrasi itu street level birokrasinya dalam proses penyusunan strategi agar top of birokrasi, kalau kita bicara tentang birokrasi lagi, mengerti bagaimana keadaan di lapangan sehingga strategi yang diambil juga tepat sasaran. Oleh karena itu, strategic management system adalah sebuah ongoing proses. Oleh karena itu, kadang memang membutuhkan waktu tahunan untuk benar-benar menciptakan sebuah sistem yang sangat efektif dan settle, mengingat kondisi juga terus berubah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan atau presentasi dari kelompok 9 tentang chapter 10 ini. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, monggo tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.